kalian ketahui tentang sejarah kerajaan Mataram kuno? Dan bagaimana awal mula bisa terbentuk kerajaan Mataram kuno? Simak video berikut. Pengertian. Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan terbesar era Nusantara yang berdiri sekitar abad 8 dan diperkirakan berpusat di Jawa Tengah. Ahli berpendapat bahwa letak kerajaan Mataram kuno ada di Medang dan Poh Pitu. Letak, waktu, dan tempat. Ahli berpendapat bahwa letak kerajaan Mataram kuno ada di Medang dan Poh Pitu. Pertama adalah periode awal kerajaan Medang, yaitu Jawa Tengah, di bawah Wangsa Sanjaya dan Sailendra pada tahun 732 sampai 929 Masehi. Serta yang kedua ketika pindah ke Jawa Timur dan dikuasai oleh Wangsa Insiana pada tahun 929 sampai 1016 Masehi. Pada tahun 929 Masehi, kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Silsilah kerajaan yang pertama yaitu Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya adalah penguasa pertama dari kerajaan Medang periode Jawa Tengah yang berkuasa pada tahun 717 sampai 746 Masehi. Dan yang kedua yaitu Sri Maharja Rakai Panangkaran Dia Pancapana. Sri Maharja Rakai Panangkaran Dia Pancapana adalah raja kedua dari kerajaan Medang dalam periode Jawa Tengah. Ia berkuasa sekitar abad 770-an. Silsilah kerajaan. 3. Dharanindra atau Indra. Dharanindra atau Indra adalah maharaja dari Wangsa Sailendra yang memerintahkan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Medang atau Mataram kuno berkuasa sekitar abad 782 Masehi. 4. Sri Maharaja Rakaiwarak. Sri Maharaja Rakaiwarak adalah raja keempat kerajaan Medang atau kerajaan Mataram kuno dan maharaja dari kerajaan Sriwijaya yang berkuasa pada sekitar tahun 802. 5. Rakai Garung. Rakai Garung adalah raja kelima dari kerajaan Mataram kuno dan anggota dari Wangsa Sanjaya dan merupakan pengganti dari Raja Rakaiwarak yang pemerintahannya antara abad 828 sampai abad 847. Prestasi kerajaan. Masa kejayaan. Kerajaan Mataram kuno mengalami masa keemasan ketika dipimpin oleh Raja Balitung pada tahun 898 sampai 910. Kemudian aktivitas ekonomi masyarakat di kerajaan adalah sebagai petani sesuai dengan sumber Prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa Jawa kaya akan padinya. Lalu aktivitas kebudayaan dalam kerajaan sendiri tergolong sangat maju yang dibuktikan dengan peninggalan Candi Borobudur yang bercorak Buddha atau Wangsa Sailendra, serta Candi Prambanan yang bercorak Hindu atau Wangsa Sanjaya. Masa keruntuhan. Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan pada tahun 1080. Ada beberapa waktu yang menyebabkan keruntuhan pada kerajaan tersebut. Yang pertama, karena letusan gunung berapi. Lokasi kerajaan yang berada di Jawa Tengah dengan banyak gunung berapi membuat letusan gunung berapi merusak istana kerajaan. Yang kedua adalah kekosongan kekuasaan di masa raja terakhir. Karena sang raja tidak memiliki pewaris tahta, sehingga kekuasaan diberikan oleh Empu Sindok yang merupakan seorang penasihat kerajaan. Bukti kerajaan dari luar dan dalam. Prasasti Kedu. Prasasti Kedu atau Matayasi merupakan peninggalan dari Wangsa Sanjaya. Prasasti yang ditemukan di kampung Mateseh, Jawa Tengah ini memuat daftar silsilah raja-raja Mataram sebelum Raja Balitung. Bukti kerajaan dari luar dan dalam. Prasasti Kalasan, yaitu prasasti peninggalan Wangsa Sanjaya, ini ditemukan di Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Usianya sekitar 700 Saka atau 788 Masehi. Prasasti Kalasan dituliskan dalam huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Prasasti Ratu Boko. Prasasti berusia 792 Masehi ini dinamakan sebagai Prasasti Abhaya Giriwihara, yang artinya biara yang dibangun di Bukit Kedamaian.
Prasasti ini menceritakan sejarah kekalahan Bala Putra Dewa dalam peperangan dengan Pramor Dawardani. Prasasti Ratu Boko ditemukan di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.